semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Berliana Pratiwi. Aku dari Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Fakultas Bisnis dan Desain Kreatif, Prodi Bisnis Digital. NIM-aku 2402020102. Nah, jadi di sini aku mau jelasin beberapa hal tentang saham yang aku beli, dimulai dari yang pertama, yaitu ada kode sahamnya, nama emitennya, dan juga sektor usahanya. Nah, jadi di sini kode sahamnya itu adalah ESIP, nama emitennya yaitu PT Sinergi Inti Plasindo Tbk, sektor usahanya yaitu PT Sinergi Inti Plasindo Tbk bergerak pada basic material atau bahan baku, khususnya untuk produk kemasan dan juga plastik. Perusahaan ini mengeluarkan atau memproduksi berbagai jenis macam kemasan untuk industri makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah penjabaran fluktuasi harga sahamnya. Nah, jadi di sini saya membeli saham ESIP sebanyak 1 lot dengan harga rata-rata Rp192,28 per lembar, sehingga total dana yang diinvestasikan itu sebesar Rp19.228,80. Pada saat dilakukan cut off, harga saham ESIP berada di Rp143 per lembar. Dengan harga tersebut, nilai investasi saya berubah menjadi sekitar Rp14.300, sehingga mengalami kerugian atau capital loss sebesar Rp4.928,80 atau sekitar minus 25,63%. Artinya, sejak pembelian hingga cut off, terjadi penurunan harga sebesar Rp49,28 per lembar atau sekitar 25,63% dari harga beli. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa selama periode investasi tekanan jual lebih besar dibandingkan tekanan beli, sehingga harga saham terus mengalami pelemahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah alasan mengapa fluktuasi harga terjadi. Ada beberapa hal kenapa fluktuasi harga terjadi, yaitu yang pertama, sentimen pasar dan juga aktivitas investornya. Jadi, harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar, tetapi juga oleh psikologi pasar. Ketika investor melakukan aksi jual karena khawatir akan kondisi pasar atau ingin mengambil keuntungan, maka harga sahamnya akan mengalami penurunan. Namun, sebaliknya, jika harga minatnya lebih meningkat, harga saham akan melakukan atau mengalami kenaikan. Pada saham ESIP yang saya beli, tekanan jualnya lebih dominan sehingga harga sahamnya mengalami penurunan. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kinerja fundamental perusahaan. Investor selalu memperhatikan laporan keuangan perusahaan seperti laba bersih, pendapatan, arus kas, dan juga prospek bisnisnya. Apabila perusahaan belum sesuai harapan atau laba mengalami perlambatan, maka minat investor berkurang sehingga harga ikut menjadi terkoreksi. Yang ketiga yaitu adalah kondisi ekonomi dan juga pasar modal. Faktor eksternal juga memengaruhi harga saham seperti inflasi, kenaikan suku bunga, nilai tukar rupiah, dan juga kondisi ekonomi nasional maupun global. Ketidakpastian ekonomi cenderung membuat investor mengurangi investasi pada saham yang berkapitalisasi kecil, termasuk ESIP. Yang keempat yaitu adalah perbandingan analisis teknikal dengan kondisi saat ini. Sebelum membeli saham ESIP, analisis teknikal sederhana menunjukkan adanya peluang kenaikan harga karena pergerakan saham mulai menunjukkan momentum yang positif. Harapannya harga dapat melanjutkan tren naik sehingga memberikan keuntungan. Namun, kondisi yang terjadi hingga saat cut off menunjukkan hasil yang berbeda. Harga saham justru turun dari Rp192,28 menjadi Rp143, sehingga investasi mengalami kerugian sebesar 25,63%. Dari sisi teknikal saat ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tren harga masih berada dalam kondisi bearish atau menurun. Yang kedua, tekanan jual lebih besar dibandingkan tekanan beli. Yang ketiga yaitu saham belum menunjukkan sinyal pembalikan tren atau reversal yang kuat. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Terima kasih.